Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali nih ketemu lagi di hari Senin. Ini buat Anda semua mungkin sudah 2 hari nih nggak ketemu dengan Mbak Agi ya. Hari Sabtu sama Ahad memang off the record off, ya benar-benar off. Jadi off the record off. Tapi Anda masih bisa terus ketemu dengan saya itu baik di Rocky Gerung Official maupun di Harris Point dan eh, sudah subscribe atau belum? Karena apa? Karena eh, kalau Anda sempat memperhatikan memang channel Hersut Point itu ada tulisannya channel ini tidak tersedia di negeri Anda gitu. Ada yang ngiseng gitu, yang membuat apa shadow ban. Jadi membuat channel saya tidak mudah diakses gitu bahkan. Jadi terutama kalau Anda mau tetap dapat update, silakan untuk subscribe di Hersut Point. Nah, kita lanjutkan dan seperti biasa saya ajak Anda untuk ngobrol di dapur redaksi, ngobrol-ngobrol, membaca berita di balik berita. Kita tugasnya kita bacain berita dan memberikan konteks dan namanya programnya adalah Off the Record. Masih terus bersama saya Hersut Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda pada awal pekan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya Mas Ersu. Dan ini Mas Ersu hari ini kayaknya kalau kita mau update soal pembunuhan Brigadir Yosua, hari ini tampaknya akan dilakukan pengumuman ya, walaupun mungkin pengumumannya tidak kepada publik begitu ya, tapi hasil dari otopsi kedua dari Yosua tersebut akan diserahkan kepada kepolisian. Saya pikir sih begitu begitu ya. Walaupun sebagian dari hasil, bukan hasil ya, tapi sebagian dari pemantauan pada saat dilakukannya otopsi kedua tersebut sudah dicatat oleh Kamarudin melalui utusan dia yang 2 orang itu yang ikut ke dalam ruangan otopsi tersebut, dan kita semua juga sebagian sudah tahu, tapi kan itu tidak resmi begitu. Nah, kalau hari ini akan menjadi resmi. Sebelumnya memang ada bagian dari kepolisian gitu yang mengatakan bahwa ini tidak bisa diungkap gitu, tidak bisa diungkap kepada publik hasil dari otopsi tersebut. Bahkan juga ketika itu Pak Benny Mamoto juga sempat mengatakan demikian. Tapi langsung disanggah oleh Pak Mahfud bahwa siapa bilang hasil otopsi itu tidak bisa diumumkan, siapa bilang hasil otopsi tidak bisa diketahui oleh publik. Nah, ini kita berharap hari ini atau besok setidaknya kita akan juga mendapatkan kisi-kisi hasil dari otopsi Ya, kedua ya, tersebut. ya. Dan kalau ngomongin Pak Mahfud itu memang lagi seru sekarang karena tanggal 25 Pak Mahfud itu akan dipanggil oleh MKD, Majelis Kehormatan Dewan DPR ya, dan bersama dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso gitu. Ini berkaitan dengan kemarin ribut-ribut berkaitan kenapa DPR diam kalau di Pak Mahfud MD. Kalau soal Teguh itu berkaitan dengan aliran dana ke DPR kan. Jadi saya kira ini sekarang memang kasus ini bola panasnya sudah beralih ya. Kalau dari sisi pidananya sebenarnya sudah boleh dibilang sudah selesai ya. Mungkin tetap masih terbuka kemungkinan ada yang lain, tapi sekarang kan pasalnya sudah kita lihat. Jadi di dalam pidana ada lima orang ya yang jadi tersangka itu Pak Betul. Ferdi Sambo, Putri Sambo, Barada Richard, Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ya salah terus saya Kuat Ma'ruf yang benar gitu. Nah, tapi ada klaster lagi yang kita sebut juga tadi klaster klaster soal obstruction of justice yang melibatkan sejumlah perwira, ada perwira tinggi juga di kepolisian, dan kemudian juga ada klaster soal skenario palsu dan sebagainya, yaitu melibatkan seorang seorang penasihat ahli Kapolri dan komunikasi publik yang kabarnya juga akan diperiksa dalam kasus ini gitu ya Mbak ya. Tapi ini saya kira relatif sudah bisa kita petakan gitu. Yang menarik itu adalah sekarang tentu saja berkaitan dengan judi konsorsium 303 judi karena itu menyambar kemana-mana. Sejumlah nama sudah disebut-sebut dan kemudian soal ini kan wartawan juga sudah mulai ngulik-ngulik kepala divisi Propam apakah akan ada pemeriksaan tersebut, nama-nama yang sudah disebut, nama Pak Fadil Imran misalnya juga sebut ini, terus kemudian nama Kapolda Sumatera Utara, nama Kapolda Jawa Timur juga mulai ditanya-tanyakan oleh wartawan gitu, dan jawaban Pak Dedi kan menyatakan kita tunggu saja. Ya. Nah, dan saat lain kemarin kita juga nyinggung itu soal bahwa relatif ya ini dalam tanda petik relatif kasus Ferdi Sambo ini membuat para buzzer itu diam gitu ya.
Walaupun ternyata tetap saja ada gerakannya, tapi tidak semasif seperti biasa kan. Kita misalnya kalau kita bandingkan dengan KM 50 misalnya, itu kan tetap polarisasi, malah polarisasi sangat sangat keras gitu antara Ya. yang membela polisi dengan yang tidak membela polisi. Nah, kalau dalam kasus yang sekarang ini seperti kita sebut, kita bersyukur ini banyak yang bersifat imparsial gitu. Bahkan banyak mereka-mereka yang tadinya berseberangan dalam pandangan politik tapi sama dalam sikap penyikapannya terhadap kasus yang melibatkan Ferdy Sambo. Ada sih memang buzzer-buzzer tertentu yang tetap malah masih mencoba membela Ferdy Sambo, tetapi justru dihajar oleh teman-temannya sendiri gitu ya. Jadi kan masih ada kan yang yang nyerang-nyerang Kamarudin Simanjuntak juga ada, justru malah dihajar oleh mereka, temannya mereka sendiri. Saya kira ini satu kabar gembira buat kita semua. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pada akhirnya itu akal sehat itu orang itu pasti akan kembali. Tapi mungkin menurut saya usul nih Mbak Agi, menarik juga sih kalau kita melongok sejenak lah petanya seperti apa soal pembazzeran dalam kasus Ferdy Sambo ini. Iya Mas Ersu, ini soal buzzer ini seru sekali ya. Ini dari sejak kasus Ferdy Sambo ini mencuat begitu ya. Terus kemudian orang meragukan keterangan dari Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini soal skenario yang dia buat, kan seolah-olah tadinya dia innocent gitu. Tapi ternyata orang atau publik gitu yang mendengar itu, tidak usah seorang ahli, masyarakat luas saja sudah langsung ini kayaknya ada sesuatu yang nggak pas gitu. Nah, itu sejak Sambo ini kemudian dipertanyakan keaslian dari keterangannya itu, buzzer itu sudah mulai mencuit gitu, sudah mulai gerah begitu ya. Nah, antara lain mereka ini yang disasar adalah tentu Kamarudin Simanjuntak pas di awalnya, karena Kamarudin Simanjuntak ini demikian kekeh gitu ya, kekeh itu adalah kuat gitu mungkin ya, demikian dia itu maju terus apapun yang dikatakan oleh orang-orang lain begitu. Orang meragukan keberadaan dia tuh siapa sih sebelumnya, namanya tidak terdengar tiba-tiba, dan orang bertanya-tanya siapa Kamarudin ini. Mungkin terakhir adalah kasus MKC atau MKC itu ya, yang kasus penistaan agama, orang taunya itu begitu. Sehingga kemudian ini diserang terutama oleh kelompok Cokro TV, dan ini dimotori oleh Denny Siregar begitu. Dan kemudian ini adalah buzzer akut lah, kita menyebutnya sebagai buzzer rupiah lah selama ini ya kalau di media sosial begitu. Dan kemudian dia dianggap menunggangi kasus ini untuk mencari nama, popularitas, kurang lebih demikian. Dan terutama tuduhan ini adalah ketika pada tanggal 13 Juli, yaitu kasus ini diungkap pada tanggal 11 Juli, dan kemudian tanggal 13 Juli itu terjadi Pak Fadil Imran itu menemui Ferdy Sambo. Nah, terus kemudian ada komentar dari Pak Kamarudin bahwa itu tidak etis hal semacam itu begitu ya, karena ini toh sedang terjadi sesuatu polemik dan sedang dipertanyakan begitu, seolah-olah Bukan teletabis ya pada waktu dia. iya, dan kemudian disebut sebagai pelukan teletabis. Nah, itu terlihat betul terutama si Denny Siregar ini dia marah begitu ya. Dia kecewa, apa maksudnya mengatakan itu sebagai pelukan teletabis, itu adalah penggiringan opini kata dia. Itu adalah tidak profesional dan sebagainya. Itu dia mencari nama. Padahal kalau namanya seseorang itu menjadi pengacara atau penasihat hukum, memang itulah pekerjaan dia. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan klien dia, dengan lawannya, itu pasti harus selalu dia pertanyakan ada apa maksudnya, kan demikian. Coba kalau Pak Fadil Imran itu mendatanginya adalah mendatangi polisi yang lain, taruhlah dia mendatangi Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Timur, kemudian dia memeluk, tidak akan jadi masalah begitu. Apa urusannya untuk dikomentari? Tapi ketika seorang penasehat hukum kemudian mengomentari Ferdy Sambo yang dalam hal ini diduga sebagai pembunuh dari Yosua, karena dia dari sejak awal dia mengatakan itu adalah pembunuhan berencana begitu ya, itu menjadi sangat wajar di mata publik. Sekarang kan jadi terbukti ya, kan itu menjadi persoalannya tidak etis, karena kasus itu dulu ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, dan dalam hal ini di bawah Polda Metro Jaya, kan, dan kemudian ada laporan-laporan yang dilakukan oleh Putri Sambo dengan termasuk Brigadir Richard ya, soal pembunuhan rencana pembunuhan, percobaan pembunuhan bukan rencana, percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard,
itu kan ditangani oleh Polda Metro Jaya gitu. Jadi Betul. ya memang ada conflict of interest, apalagi Mhm. kemudian sekarang terbukti bahwa Verdi Sambo menjadi tersangka. Jadi Ya, saya kira pada waktu itu pasti juga Pak Fadil Imran jadi sudah tahu persoalannya, sehingga kemudian ada sesuatu kalau kita rekonstruksi lagi gitu ya, kenapa kemudian ya, dia memeluk, mencium keningnya dan sebagainya, itu kan seperti seorang kakak menguatkan seorang adiknya yang sedang menghadapi persoalan besar, dan ternyata persoalan besarnya itu adalah dia melakukan pembunuhan berencana. Jadi saya kira itu kemudian menjadi dapat konteksnya sekarang kalau kemudian waktu itu orang mempersoalkan. Makanya saya juga tidak heran kalau banyak wartawan yang kemudian membuat spekulasi. Ini kan banyak juga berita-berita bahwa Fadil Imran ya. sudah diperiksa dan sebagainya, kalau dia lama tidak muncul. Tapi kemarin jawaban dari Pak Dedi Prasetyo yang dia menyatakan bahwa belum ada informasi. Kalau ada informasi nanti kita sampaikan, tunggu saja, gitu kan jawaban dari Pak Dedi Prasetyo. Padahal kalau kita melihat konteksnya, tentu Pak Fadil Imran ini mengetahui peristiwa tersebut. Kalau seandainya dia tidak mengetahui, itu malah justru dipertanyakan kepemimpinannya. Bagaimana sesuatu yang besar ada di bawahnya, dia tidak mengetahui. Jadi selama ini kemudian adanya pemindahan barang putih, penghilangan dan sebagainya yang dilakukan oleh 4 orang perwira di bawah dia, begitu ya, di bawah supervisi dia, di bawah kepemimpinan dia, mereka melakukan tindakan-tindakan yang dia tidak ketahui, berarti selama ini sering dong itu terjadi sampai 4 orang begitu, dan sekarang semuanya dipatsus gitu, ditempatkan yang khusus karena dari 4 orang ini mereka melakukan hal yang betul-betul memang bermaksud untuk menghilangkan barang bukti, dan mereka semua ada di Serse begitu, Ya, yang seharusnya mereka pendidikannya adalah justru kebalikan dari itu begitu. ya, oke. Jadi itu tadi konteksnya ya pada waktu itu. Oke, balik lagi ke tadi ya, ketika Mhm. para buzzer ini nyerang Kamarudin Simanjuntak, ya Mbak ya. Mhm. Ya, terus kemudian kalau kita kembali kepada buzzer ini Mas Ersu, kita jadi bertanya-tanya, buzzer ini di bawah siapa ya, begitu. Jadi kan kita tahu memang salah satu dari tugas Satgasus itu dia juga menangani Undang-Undang ITE. Jadi ketika terjadi sengketa dan sebagainya itu salah satunya ditangani. Padahal selain Undang-Undang ITE, ini Satgasus juga menangani seperti judi ya, antara lain judi online seperti kita ketahui, juga Narkoba, ya. narkoba, Mm-mm. juga prostitusi, terus kemudian kejahatan-kejahatan digital dan sebagainya, yang nilainya itu sangat besar gitu, Ya, nilainya sangat apalagi besar-besar. tugasnya yang saya kira ini bisa, kalau dalam undang-undang kita sebut pasal karet, adalah kasus-kasus yang menjadi atensi pimpinan. Nah, Ya, nah itu kan ya, itu sangat interpretatif kan gitu, dan kemudian kita baru tahu loh, kenapa ya selama ini setiap kali ada laporan-laporan yang berkaitan dengan buzzer tidak pernah diproses oleh kepolisian, sementara kalau yang jadi kelompok-kelompok oposisi atau kelompok kritis terhadap pemerintah itu langsung diproses gitu. Jadi orang kemudian menghubung-hubungkan soal itu gitu ya. iya betul Mas Ersu. Nah, saya ingin membandingkan kalau yang lainnya memiliki nilai materi sangat besar. Seperti tadi misalnya narkoba, judi, dan sebagainya, itu nilainya adalah miliaran, bahkan ratusan miliar, bahkan bisa mencapai triliunan. Tapi kenapa yang satu yang hanya sekedar undang-undang ITE, belum tentu ada nilai materi di dalamnya, menjadi concern dari Satgasus tersebut. Nah, ini saya rasa karena memiliki dampak politik yang sangat besar gitu. Jadi dia memang tidak bernilai materi, tapi dia bernilai politis di sini kedudukan buzzer tersebut begitu. Dan itulah kenapa ini sebenarnya membuka jati diri mereka sendiri, Mas Hersu, selama kasus Sambo ini terbuka luas gitu di hadapan publik, kemudian posisi buzzer ini menjadi terlihat betul. Jadi mana buzzer yang masih memiliki akal sehat dan mana buzzer yang kemudian mengikuti di mana rupiah itu berada. Nah, dalam hal ini kita melihat kemudian ada perseteruan di antara buzzer itu, saling kecewa begitu ya. Nah, ini antara lain misalnya salah satu contohnya itu terjadi pada Denny Siregar, kelompok Ganjaris lah kita katakan selama ini ya. Sebenarnya sebelumnya kita mengatakan ini adalah sebagai kelompok Cokro TV atau apa gitu ya. Di situ ada Ade Armando, di situ ada Eko Kuntadi kalau tidak salah ya. Nama-nama saya kurang begitu hafal, semoga tidak salah ya dalam menyebutkan nama. Nah, di ini mereka sekarang kita tahunya mereka mendeklar diri juga sebagai kelompok Ganjaris gitu. Nah, Karena ketua Ganjaris itu, Kornas Ganjaris itu, Koordinator Nasional Ganjaris adalah Eko Kuntadi, Mbak. betul, ya. Memang diserahkan dari yang sebelumnya Mas Jopre kalau tidak salah ya, menjadi ketua Ganjaris itu diserahkan kepada Eko Kuntadi begitu. Dan kemudian
kelompok ini adalah mereka yang membela Verdi Sambo dan kemudian memojokkan posisi dari Kamarudin Simanjuntak begitu. Dan kemudian ada lagi kelompok dari buzzer yang lain, itu dia mungkin ya hampir sama dengan suara kita, yang penting adalah ditegakkannya keadilan ini begitu. Tanpa dia melihat bahwa ini adalah kelompok mana, agamanya apa, identitasnya apa, tapi melihat ini sebagai sebuah sesuatu kejahatan yang dimana keadilan itu betul-betul akan diinjak-injak dan bahkan akan hilang gitu, dihanguskan ketika kelompok dari Sambo ini kemudian ingin menghilangkan itu semua. Nah, akhirnya ini terakumulasi Mas Hersu, dan kemudian maka saya melihat yang terakhir itu dari unggahan di sana, dari unggahan di sini, dari berbagai platform media sosial itu kelompok yang dari Densi dan kawan-kawan ini kemudian menuai kecaman, menuai hujatan itu sampai ribuan. Bahkan ada salah satu postingan saja itu yang komentarnya itu lupa saya ada berapa ribu gitu, karena bertambah terus setiap hari gitu, dan semuanya mereka menghujat dari Denny ini, terutama ketika dia yang terakhir mengatakan lupakan Sambo, selamat datang Niko gitu. Jadi dia kan sekarang sedang membuat film ya, sedang membuat film sayap-sayap sayap-sayap patah gitu, dan kemudian suka diplesetkan juga menjadi sayap-sayap ayam gitu, ada yang melesetkan menjadi sayap-sayap parah atau sayap-sayap payah. Ini lucu-lucu sekali kalau ini ada di medsos. Dan kemudian salah satu orang yang selama ini kita kenal sebagai jokower juga, sebagai buzzer juga begitu ya, itu adalah Niluh Jelantik yang dari Bali, dan kemudian dia akhirnya meminta supaya Densi ini diam gitu, karena memang tidak elok sama sekali apa yang dia katakan. Sebelumnya dia mengubek-ubek Pak Kamarudin Simanjuntak ini ya, dan kemudian sesudah itu dia kemudian ketika ketahuan bahwa ternyata Verdi Sambo ini adalah memang melakukan perencanaan pembunuhan, dan kemudian belakangan malah justru semua rekayasa itu kemudian ketahuan, mereka istilahnya mingkem gitu ya, mereka terdiam, tapi kemudian mereka ininya bukan kepada pembelaannya bukan kepada Sambo lagi, tapi rupanya kepada yang di atasnya. Kalau kita melihat begitu, kemarin Mas Hersu membuat konten bahwa Sambo ini sebenarnya bukan pimpinan dari grup tersebut, dari Satgasus tersebut, walaupun dia ketua Satgasus, tapi masih ada kakak asuh. Nah, sekarang kita melihat alurnya bahwa dia ini membelanya ya terhadap yang di atasnya Sambo itu. Kalau kita lihat sih demikian. Bukan membela Polri loh ya. Kalau kita membuat konten seperti ini, atau mungkin teman-teman yang lain, itu adalah ingin menyelamatkan kepolisian. Nah, beda lagi kita bisa melihat sinyalemen dari orang yang ketika dia melakukan itu, kok ini nadanya bukan membela kepolisian, tapi membela kelompok itu, begitu. Nah, ini dilakukan oleh buzzer rupiah tersebut. Nah, kalau kita nggak ada persoalan kita dengan soal lembaga kepolisian, bahkan kita menyatakan sebuah negara harus punya lembaga kepolisian, dan lembaga kepolisian sangat percaya dan juga dicintai oleh publiknya gitu. Yang kita persoalkan adalah individu-individu di dalamnya. Dan kalau tadi ada singgung soal Densi ini kan, tadi film saya patah itu saya sempat baca-baca, katanya penontonnya apa ya Mbak ya, sedikit banget ya, dan ini kan film yang tadinya diharapkan untuk menjadi promosi tentang radikalisme gitu ya, dan kemudian memberikan basis legitimasi terhadap Densus gitu, yang dianggap justru sebagai victim gitu, bukan sebagai ya dalam kasus ini gitu. Itu benar ya, saya bukan penggemar film, apalagi khususnya film ini gitu. Tetapi yang saya dengar kemudian saya kemarin sempat membaca gitu, memang ada beberapa daftar film yang box office gitu ya. Kalau nggak salah yang pertama itu Pengabdi Setan atau apa begitu. Dan kemudian di situ di bawahnya paling rendah itu film Sayap-Sayap Patah ini gitu. Padahal waktu premiernya itu yang datang tokoh-tokoh ya, ada Menteri Agama, Pak Khalil Qomas, ada mantan Kepala BIN Pak Endro Priyono, kalau tidak salah ya ada Erick Thohir di situ, betul ya itu. Terus bahkan juga Ganjar itu ikut nonton juga gitu kan. Iya, kalau betul yang disebutkan tadi Mas Hersu, selain yang itu tadi ya juga ada para buzzer gitu. Buzzer dari kelompoknya Denny Siregar tersebut begitu. Ada yang kribo, yang rambutnya kribo itu, terus ada juga Abu Janda di situ juga begitu. Jadi memang kita tahu, jadi kita jadi tahu ya mereka ini kelompok siapa sih begitu ya. Ada
Padahal ada Pak Dudung juga, Pak Jenderal Dudung juga di situ, begitu ya. Terus kemudian, ya itu disebutkan ada Menteri Erick Thohir dan sebagainya. Kalau saya melihat ini apa ya, oke lah itu melihat primer sebuah film gitu ya. Tapi ini mempertontonkan betapa akrabnya lingkaran tersebut begitu ya. Nah, terus kemudian itu kan soalnya sebuah gala primer yang kemudian sengaja difoto, sengaja divideokan dan videonya disebar luas. Bukan sebuah tontonan di ranah privat yang tidak disebar luas gitu. Jadi artinya mereka memang ingin mempromosikan, ingin memperlihatkan ini loh kedekatan kami begitu. Kami adalah orang-orang yang sama begitu pada komunitas yang sama gitu ya. Ada irisan di antara mereka. Nah, kemudian kita kembali ke sini Mas Hersu. Ini kemudian ada perpecahan ya di antara para buzzer tersebut. Salah satunya dari Niluh Jelantik. Saya bisa bacakan Mas Hersu. Saya cukup terenyuh sih ini ya. Apa yang dikatakan atau ditulis oleh Niluh Jelantik tersebut. Dia mengatakan demikian. Dia tulis ini berdasarkan jawaban kepada Denny Siregar yang mengatakan lupakan Sambo, selamat datang Niko. Nah, dia menulis dengan awalan diamlah. Pesanku untukmu, Denny Siregar. Diamlah, karena air mata sang ibunda belum kering mengantarkan kepergian belahan jiwanya dengan belasan luka dan tembakan bersarang di tubuh anak yang pergi jauh untuk mengabdi pada negara namun pulang tak bernyawa. Diamlah, jutaan mama dan bapak turut berduka, tak bisa membayangkan jika peristiwa itu menimpa orang yang mereka kasihi. Jika tak bisa turut bersuara untuk keadilan yang berhak mereka dapatkan. Jika tak bisa ungkapkan bela sungkawa memeluk orang tua keluarganya. Jika tak bisa bersimpati atas tangisan mereka yang turut meratapi kepergian Brigadir J, maka diamlah. Tak guna menambah luka hati yang menganga, tak guna menorehkan perih di dada, yang masih terasa sesak oleh pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa sang buah hati pergi dan tak akan pernah kembali untuk memeluk sang ibu? Diamlah, kedepankan empati. Hidup bukan cuma sekedar memperjuangkan keberagaman di negeri ini. Tapi bagaimana kamu bisa memposisikan dirimu di posisi orang tuanya? Kenakan sepatu mereka sehari saja. Rasakan kepedihan mereka. Hancur berkeping-keping, ditinggalkan putra tercinta untuk selama-lamanya. Ini menyentuh sekali Mas Hersu ya. Ya ini dan saya kira ini ya dalam nih karena bagaimana yang menulis seorang perempuan ya pasti naluri keibuannya itu sangat tinggi ya. Saya bisa ikut larut mendengar tadi tulisan tadi dan saya kira memang sejak awal posisi kita begitu ya. Posisi kita itu harusnya dalam setiap kasus, apakah itu kasus itu kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya, kita mesti berempati tanpa melihat latar belakangnya itu ya. Jadi kalau dalam kasus yang seperti ini orang-orang seperti buzzer ini kan mereka menafikan hal semacam itu ya. Buat mereka adalah siapa yang bayar mereka, gitu aja. Ideologinya seperti itu kan. Dan saya kira ini makanya sejak awal saya merasa gembira karena narasi-narasi buzzer ini tidak menonjol lagi pada dalam kasus ini, tenggelamlah di tengah hiruk pikuk dukungan ini. Tapi kita sekarang coba bicarakan ini ketika kasus pidananya sendiri sudah mulai relatif selesai gitu dan tinggal kita tunggu proses pengadilannya seperti apa. Apakah kemudian nanti pengadilan juga menunjukkan semangat tuntutan perubahan dari rakyat seperti yang dilakukan oleh para aparat kepolisian saat ini kan kita masih tunggu prosesnya kan. Biasanya di situ ada persoalan ada masa proses kejaksaan, nanti apakah tuntutannya juga maksimal atau tidak, kemudian bagaimana vonis hakimnya. Ini masih lubang-lubang yang harus kita kawal terus Mbak Agi ini ya. Iya Mas Hersu. Dan ini masih ada satu lagi. Kalau saya sih melihat ini sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya Mas Hersu. Sisi negatifnya itu membuat ada juga orang yang tetap kemudian stick on Denny Siregar ini begitu ya, dan kemudian mereka mengikuti narasi dia. Tapi ada juga kita tahu yang namanya pendengung di media sosial itu ada yang dibayar ya yang seperti buzzer RP begitu ya. Tapi ada juga yang organik Mas Hersu, dan kemudian sebagian besar yang organik tersebut itu kemudian menjadi tersadar dengan apa yang dilakukan oleh kelompok buzzer ini. Kalau organik ini lebih pada ideologis ya Mbak ya.
Ya, yang organik ini lebih kepada ideologis. Mohon maaf terpaksa saya katakan, tapi memang pengaruh agama dan kemudian pengaruh terhadap keberpihakan itu memang besar, Mas Hersu. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita sering membahas soal ini ya. Wajar kalau seandainya kemudian ketika terpaksa kita menyebut ini, wajar ketika Pak Ahok dan Pak Anies itu bersaing dan kemudian di daerah Pantai Indah Kapuk yang menang Pak Ahok. Hampir 100% itu sangat wajar, tidak perlu kita membuli karena persamaan etnis dan itu sangat wajar. Begitu juga kalau misalnya nih ya di daerah mana lah yang lebih banyak orang muslimnya, ya, Petamburan misalnya. nah daerah Petamburan tuh. Iya betul, Mas Hersu nih paling bisa. Ya, di daerah Petamburan misalnya tempat Habib Rizik begitu ya. Itu kemudian banyak yang memilih, ya, Habib milih apa sih? Kemudian dia mengikuti apa yang dipilih oleh Habib. Kan seperti itu ya. Jadi ini memang ini sesuatu yang sangat wajar bahkan terjadi di negara demokratis seperti Amerika. Kita tahu sepertinya sangat apa ya namanya? Abnormal atau mungkin tidak mungkin gitu ya, impossible untuk Amerika memiliki presiden muslim gitu kan. Ya, aliran seperti orang Jawa, cenderung memilih presiden orang Jawa. Ini juga politik aliran juga loh sebenarnya. Iya, iya, dan itu sangat sangat wajar-wajar saja begitu ya. Jadi itulah yang kemudian rasa seperti itu digoreng-goreng, begitu ya, digoreng-goreng. Dan kemudian ini mengena kepada misalnya saudara-saudara kita yang misalnya beragama non-Islam gitu ya. Dan kemudian ini rasa non apa ya? Memang agama itu sesuatu yang hakiki di dalam diri setiap orang. Dan kemudian tapi itu dimanfaatkan, digoreng oleh para buzzer ini untuk memusuhi Islam. Demikian juga sebagian dari orang Islam saya melihat itu bisa digoreng untuk memusuhi yang non Islam begitu ya. Dan ini siapa yang berperan dalam hal ini? Kebanyakan adalah buzzer, yaitu lewat media sosial, lewat narasi-narasi mereka. Nah, sekarang dengan adanya kasus Verdi Sambo ini salah satu yang mewakili Mas Hersu. Ini saya baca di situs di portal wartaberita.com gitu ya. Katanya ini surat ini memang dikirimkan kepada media tersebut dan kemudian silahkan untuk seandainya mau dikutip asal kita ada atributnya kepada mereka begitu ya, kita sebutkan bahwa ini ada di sana. Saya akan bacakan kembali nih Mas Hersu supaya kita bisa melihat apa sih yang dirasakan oleh saudara-saudara kita begitu ya. Dia memulai dengan demikian. Entah harus mulai dari mana aku tulis pengakuan dosa ini. Mungkin karena terlalu banyak dosaku pada saudara-saudaraku, terutama umat muslim. Semua berawal saat aku terhipnotis tulisan-tulisan Denny Siregar, karena aku seorang pendukung Pak Jokowi. Tulisannya aku anggap logis, masuk akal untuk melawan narasi dari pihak oposisi. Namun semua kekagumanku pada Denny Siregar runtuh seketika saat dia habis-habisan memfitnah pengacara Kamarudin Simanjuntak yang sedang berjibaku menegakkan kebenaran dan keadilan. Wajah asli Denny terkuak, apalagi saat dia mencoba memecah fokus warganet yang bersatu menginginkan kasus Verdi Sambo segera dituntaskan. Denny malah kembali memfitnah kadrun, sebutan yang selama ini dialamatkan buat oposisi. Padahal di kasus Sambo tidak ada oposisi. Yang ada hanya warga yang menginginkan keadilan melawan warga penjilat seperti Denny. Sama seperti kami, orang Batak yang menginginkan keadilan atas kasus saudara kami, Brigadir J. Aku lalu melihat berbagai komentar yang menyayangkan sikap Denny. Banyak yang menyertakan tagar hashtag KM50. Aku pun mulai melacak kasus ini, karena saat kasus itu terjadi, aku masih follower Denny yang percaya begitu saja. Namun yang kudapatkan bikin aku merasa sangat bersalah, terutama kepada saudara-saudaraku umat muslim di Indonesia. Korban KM50 yang semuanya laskar FPI, dulunya aku anggap teroris. Bahkan aku ikut tertawa saat Denny mengirimkan karangan bunga selamat atas kematian 6 pemuda itu. Ya Tuhan, manusia macam apa aku ini? Banyak kejanggalan di kasus KM50 yang sama persis dengan pembunuhan Brigadir J. CCTV yang rusak, TKP yang dihancurkan, luka-luka mengerikan di sekujur tubuh korban. Tragedi mengerikan yang pasti didalangi orang kuat. Seperti juga para jenderal di balik terbunuhnya Brigadir J. Saat itu Denny Siregar berhasil memecah suara warganet sehingga kasus ini tidak maksimal diungkap. Tapi sekarang persatuan suku Batak tak akan goyah oleh narasi pemecah belah yang dilancarkan buzzer. Kami ingin semua orang kuat yang berkonspirasi membunuh saudara kami agar segera diproses hukum.
Seperti isi sebuah kalimat perjuangan, musuh kita bukan suku, agama, dan golongan yang berbeda, melainkan kekuatan yang menindas. Dan doaku, semoga orang-orang kayak Denny Siregar ini segera musnah dari jagat maya. Karena dia sebenarnya adalah bodat iblis yang kerjanya menyebar fitnah, adu domba memecah kesatuan NKRI dengan cara menyamar sebagai pendukung pemerintahan Jokowi. Salam Sadaroha dari warga Batak Kristen yang sangat mencintai NKRI. Begitu Mas Hersu. Nggak ada namanya ya? Tidak ada namanya, saya rasa biasanya kalau dikirim ke sebuah media itu memakai email ya. Kita bukan mengirim seperti zaman dulu yang by surat, biasanya ada email dan di situ ada namanya, tapi tidak dituliskan entah atas permintaan yang bersangkutan ataukah kebijaksanaan dari media tersebut, yaitu wartaberita.com. Ya, ini saya kira menarik dan kan kita percaya kok ketika dulu di tengah-tengah perpecahan segala macam itu suatu saat pasti akal sehat ini, kesadaran publik itu akan kembali gitu ya. Kita udah terlalu lama ini dipecah belah semacam ini gitu ya. Dan saya tidak tahu, mungkin itu kekuatan tangan Tuhan, tangan Allah Subhanahu wa taala gitu sehingga muncul kasus Yosua ini. Tentu saja ada korban, kita berduka atas korban, kita berduka untuk keluarga Yosua Huta Barat, kita berduka juga untuk komunitas Batak yang merasa ada warganya yang tidak kita berduka dan berempati gitu, ada warga Batak yang tidak diperlakukan dengan adil dan itu kita sudah tunjukkan sejak awal ketika dukungan-dukungan dalam konten-konten di Forum News Network, dan saya kira mestinya kita dorong ke depan begitu. Kita sejak awal kan kita menyadari keberagaman di bangsa ini gitu. Kenapa sih mesti karena perbedaan politik yang sekarang gitu kita terus kemudian bersikap tidak adil. Teman-teman berarti banyak, kan FNN selama ini selalu mengkritisi terus Pak Jokowi. Memang itulah tugas dari media gitu ya. Jadi bukan karena kebetulan saja Pak Jokowi sekarang presidennya. Jadi kalau toh kemarin misalnya katakanlah Pak Prabowo yang terpilih jadi presiden, mungkin kita tetap akan sama dan mungkin sama lebih keras lagi gitu mengkritik itu. Itu saya kira positioning begitu ya. Jadi mesti clear yang posisi-posisi ini mesti kita jelaskan kepada publik. Dan kita sekali lagi kita gembira itu bahwa di tengah situasi itu saya kira orang-orang buzzer rupiah ini kan ini minoritas saja Mbak, dan sebenarnya mudah kok menghentikan mereka ini ketika aliran rupiah kepada mereka berhenti, ya pasti mereka juga akan berhenti bernarasi kan gitu. Dan jangan usah terlalu khawatir deh Mbak Agi yang soal begini. Natural itu orang itu selalu mengejar kebaikan, itu fitrahnya manusia selalu mengejar kebaikan. Jadi kalau ada hal yang buruk, makanya kemudian orang diingatkan untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar. Itu kan menunjukkan bahwa fitrah kita itu harusnya benar. Gitu Mbak, soal buzzernya. Apakah ada yang lain kalau kita buzzer yang kita bahas? Saya sih kepingin ngobrol sedikit tentang kemarin apa yang terjadi di Makassar deh gitu. Oh iya. Satu lagi Mas Hersu ya. Jadi memang kalau seandainya kita, saya lupa nih mengatakan. Jadi saya rasa Denny Siregar dan kawan-kawan ini mendapatkan lawan yang seimbang begitu ya. Pak Kamarudin Simanjuntak ini walaupun suaranya mungkin tidak sekeras orang Batak yang lain, cara dia berbicara kan agak-agak pelan tapi makjeleb gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngelihat ke belakangnya, kenapa pada waktu itu Pak Kamarudin ini kemudian agak bersimpang ke samping gitu ya, dia ngomong soal Ahok, dia ngomong soal, rupanya dia adalah juga penasihat hukum dari Ibu Veronica Tan pada waktu proses perceraian dengan Pak Ahok begitu. Terus kemudian juga rupanya dia memiliki pengalaman itu untuk kasus Hambalang Mas Hersu, saya lupa namanya yang menjadi kliennya dia, tapi yang jelas seorang wanita waktu itu Mas Hersu yang dia adalah seorang saksi dari kejadian tersebut dan kemudian terungkap. Yuliani bukan? Bukan Yuliani. Namanya ada tiga kata begitu ya. Dan kemudian juga di situ terungkap kemudian peran dari Angelina Sonda, kemudian terungkap juga peran dari Nasarudin begitu. Nah, terus kemudian dia juga menjadi untuk kasus IKTP dia juga terlibat di dalamnya. Jadi sebenarnya jejak dari Pak Kamarudin ini cukup panjang begitu ya. Nah, sehingga saya lihat sih ketika dia diobok-obok oleh buzzer ini, dia cukup kuat begitu dan dia menanggapinya dengan santai. Nah itu, semoga ini ke depannya kita nggak tahu strategi apa lagi nih yang akan dimainkan oleh buzzer. Kita menginginkan, kita kawal ini di pengadilan dan seterusnya supaya ini betul-betul keadilan ditegakkan. Oke, apa next Mas Hersu nih kita? Ya singgung sedikit deh soal yang saya kira heboh ya di Makassar dan
hari ini katanya sih kasusnya mungkin akan diselesaikan berkaitan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, mahasiswa baru yang ketika dia mengaku bahwa dia non gender, apa istilahnya Mbak, non binder ya, apa Iya istilahnya, ya, non non biner atau non binary begitu ya. saya sendiri justru asing nih. Saya tahu bahwa di Thailand misalnya itu ada berapa jenis gender gitu. Kalau di Indonesia kan jelas, clear ya gendernya, male or female, laki atau perempuan gitu. Tapi anak ini menarik juga dia karena dia mengaku namanya pokoknya dia non gender gitu ya. Dan namanya sangat Islami ya. Saya kira ini kalau lihat namanya dia berada di keluarga yang cukup ketat lah agamanya. Tapi ternyata kemudian dia jadi seperti itu. Nah, saya kira ini warning juga kepada terutama orang-orang tua kita untuk bagaimana mengawasi pergaulan anak-anak kita gitu. Karena jangan sampai itu dari namanya saya yakin orang tuanya mendoakan hal yang baik dan ingin menjadikan dia sebagai anak yang soleh gitu karena dia laki-laki. Nggak mungkin ketika dia ketika dia lahiran laki-laki terus orang tuanya mendoakan semoga kamu menjadi anak yang soleha kan gitu, nggak mungkin kan terjadi. Ini saya kira menarik dan hari ini katanya menurut dekannya kalau tidak salah ya Fakultas Hukum anak ini akan minta maaf gitu. Tapi kalau kita lihat di Facebook di media sosialnya sih saya agak ragu apakah dia mau minta maaf ke fakultas dan universitas gitu Mbak Agi. Iya Mas Ersu, boleh juga kita lihat videonya ya. Ketika jadi ini pada saat perkenalan mahasiswa baru atau maba dan kemudian dia kipas-kipas gitu mungkin prosesnya seperti itu ya kalau yang saya lihat di media dan kemudian dia dipanggil ke depan, dia ditanya oleh dosennya dan kemudian kebetulan dosen tersebut adalah Bapak dia di Fakultas Hukum ya kalau tidak salah dan dia dekan ketiga begitu ya, bapak yang menanyakan PD3 namanya. Atau wakil dekan atau apa ya. Nah, begitulah pembantu dekan lah mungkin ya. Pembantu dekan yang ketiga begitu. Biasanya pembantu dekan yang ketiga ini adalah memang mengurusi masalah kemahasiswaan gitu hal seperti ini. Dan kemudian ketika ditanyakan oleh Bapak pembantu dekan tersebut, dia ditanya begitu kelaminnya apa begitu ya atau laki-laki atau perempuan dan dia tidak menjawab begitu bahwa ya dia non biner gitu loh. Yang ada di KTP kamu apa dan kemudian dia mengatakan bahwa ya tidak keduanya, dia ada di tengah-tengah. Nah, ini menarik sekali. Ini viral banget Mas Hersu. Coba kita lihat videonya ya. Karena undang-undang tidak ada status laki-laki dan perempuan. Harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral. Kau gender sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini. Bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Ya, saya kira memang kita pasti curiga. Saya siap membayangkan Pak Pembantu PDK 3 tadi ya, ketika lihat ada seorang mahasiswa kok dalam ruangan itu kipas-kipas. Kalau laki-laki kan nggak begitu ya, apalagi begitu dia suruh jalan ke depan gerakannya seperti itu. Ini yang menimbulkan kecurigaan gitu. Iya Mas Ersu, kalau saya jadi dosennya pun mungkin saya juga speechless ya, bingung mau menjawab apa kalau yang seperti ini begitu ya. Kebetulan orang tuanya juga tidak ada di situ dan dia dijawab juga dia begitu. Tapi ini kalau kita lihat di media sosial Mas Ersu banyak yang menanggapinya dengan banyak yang menanggapi itu adalah sesama mahasiswa ya, anak-anak muda begitu dan mereka mengatakan bahwa oke lah ini memang di Indonesia ini hal yang seperti ini kan masih tabu gitu ya. Dan kita harus juga berpedoman bahwa atau kita mengakui bahwa kita ini negara Pancasila di mana yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua agama itu hanya mengakui bahwa hanya ada dua jenis gender atau kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dan kemudian pada kitab-kitab suci kita juga disebutkan bahwa kaum LGBT atau kaum Sodom atau apa itu ada kisahnya di situ begitu ya. Yang mereka yang akan menimpa kepada mereka gitu. Kalau saya bilang ini bukan tabu lagi, kalau saya posisi saya jelas itu terlarang gitu. Saya tahu bahwa pasti ucapan saya ini akan diprotes minimal oleh Komnas HAM atau penggiat-penggiat keberagaman gitu.
Iya. Saya bilang sebagai warga negara, saya berhak untuk menyampaikan sikap saya bahwa saya menentang yang semacam ini, dan sebagai orang tua saya akan menjaga anak-anak saya gitu. Kebetulan Iya. anak saya laki-laki semua, jangan sampai terjadi hal semacam itu. Iya, iya, Mas Testu. Dan ini kan sudah jelas di dalam hukum di negara kita. Makanya ada kolom itu selalu L garis miring P begitu kan. Tidak ada O, others atau lain-lainnya misalnya seperti itu ya. Dan kemudian ini memang anak ini kemudian disuruh keluar, tapi pada hari Senin ini katanya dia akan meminta maaf. Tapi pada proses sesudah dia keluar ternyata dia mengunggah di WA Story. WA Story kan bisa banyak tuh gambar dan kemudian tulisan, foto, tulisan atau video. Nah, dia mengunggah, dia justru di situ dia mengata-ngatai begitu, dia mengata-ngatai dosennya, kemudian dia mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak tidak sopan begitu, dan kemudian ya itulah yang tersebar luas. Kemudian ada juga yang mengunggah di FB, Mas Hersu, mungkin mereka melakukan semacam investigasi kecil-kecilan ya sesama mahasiswa atau apa, dan kemudian keluar pada di situ bahwa dia memang mengikuti sebuah komunitas, dan komunitas itu di situ ada gambarnya dia LGBT begitu ya. Saya tidak tahu apakah itu asli atau tidak begitu ya, tapi itu menjadi viral juga begitu. Nah, ini kita harus waspada ya Mas Hersu, dan kemudian kita juga harus memberitahu kepada anak-anak kita. Saya rasa ini orang tuanya mungkin tidak tahu hal seperti ini begitu, dan kemudian malah orang tuanya bisa jadi terkejut ketika hal ini terjadi gitu. Dan kemudian hal yang semacam ini kita melihat kalau di sini ya kurang kesopanan ya dari mahasiswa tersebut kepada dosennya gitu, dan juga adanya rasa kurang empati kalau dan kemudian juga pada anak-anak sekarang ini Mas Hersu, yang terutama sudah terpapar pada soal liberalisme, liberal, terus kemudian terpapar pada sesuatu yang hedon begitu ya, materialisme dan sebagainya begitu. Rata-rata mereka ingin segera diakui bahwa posisiku adalah ini. Kalau saya melihat begitu, tanpa mereka melihat proses, tanpa mereka melihat mereka berdiri di mana, lahir di mana, bersekolah di mana. Kalau ini kebetulan dia adalah mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Kalau kita melihat dari proses lahirnya, namanya saja Universitas Hasanuddin, seorang tokoh Islam, seorang pejuang Islam. Jadi saya pertama kali tergeli itu melihat ini anak Universitas Hasanuddin gitu ya. Walaupun Universitas Hasanuddin beragam agama, semua agama ada di sana. Tapi ini yang dia beragama Islam ini, bukan non muslim tuh ya, kemudian dia menyatakan demikian gitu, dan seperti menantang gitu. Nah, ini concern kita bersama sih Mas Hersu. Ya, saya kira peristiwa ini menurut saya bukan menarik ya, menurut saya mengejutkan, karena ini ada semacam mereka sudah mulai menunjukkan eksistensinya dan perlawanannya gitu. Padahal kan ini kita tahu bahwa ya sunatullah itu melawan sunatullah, dan apa yang melawan hukum alam itu ya pasti akan mengalami suatu kehancuran. Itu udah otomatis, dan kita bisa melihat apa yang terjadi sekarang ini di negara-negara barat gitu, mulainya jadi depopulasi sebagainya gitu ya. Populasi yang berlebihan seperti kita memang juga ada persoalan, tapi mengalami depopulasi itu juga jadi persoalan serius ya, dan itu tinggal menunggu musnahnya saja gitu. Itu soal siklus alam saja kan Mbak ya, yang tanpa mereka sadari. Oke Mbak Agi, saya kira kita udah pertemuan hari Senin ini karena libur 2 hari, jadi banyak sekali hal yang mesti kita bicarakan. Tapi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda, atas yang paling membuat kita senang, ternyuh ya, bukan senang ya, doa-doa dari para viewer kita gitu ya. Dan tentu saja kita harus melakukan hal yang baik yang sama seperti Anda lakukan. Kami mendoakan semua Anda tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita tahu bahwa di hari-hari ke depan ini kehidupan itu akan semakin sulit. Saya kira mungkin dalam pekan ini, atau setidaknya paling kalau sesuai dengan instruksi Pak Luhut ke Pak Jokowi, kan gitu, Pak Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite, dan mungkin nanti akan menyusul melon 3 kilogram itu. Dan ini hidup semakin berat, terutama kenapa? Karena dipastikan dampaknya yang terkena adalah masyarakat kelas bawah. Nah, kita tetap mengingatkan, mari kita terus tingkatkan solidaritas gitu ya, di antara kita saling bantu. Minimal kita membantu di sekitar kita, bantu saudara-saudara kita dulu, itu diwajibkan gitu. Terus tetangga kiri kanan, tolong kiri kanan bila ada yang mengalami kesulitan, kita tingkatkan solidaritas. Jadi kita kuatkan persatuan, bukan perpecahan, gitu ya. Lagi ya. Kita masih akhiri ya. Saya Hersu Arif dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Terus bersatu, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam 0%.